Dulu sebenarnya aslinya aku graphic designer. Hah? Asli. Pas masuk di dunia tinju, abis awal-awal tuh nggak ada uang sama sekali. Akhirnya mencoba buka untuk publik dan itu merugi selama 4 tahun. Mulai bisnis nih kayak Coach Vicky, gue harus start dari mana gitu? Itu yang paling utama adalah personal branding. Jadi sekarang next pertandingan siapa nih? Next mungkin baru aku dengar aja ya Ya. sih katanya Good day sahabat rock and roll. Lihat dong backgroundnya, lihat. Salam, ini tempatnya Coach Vicky. Thank you banget ya sudah mau menerima Ibu Cantik Rock and Roll di tengah kesibukan yang padat. wah, ya alhamdulillah senang hati. Artis, Gitu. Aduh, artis bukan, beneran. Semua pada datang ke sini ya. Iya. Duh, aku tuh kepo. Aha. Banyak banget yang aku mau tanya sahabat rock and roll tentang Coach Vicky dan profesinya yang sekarang ini banyak diminati nih. Orang langsung wah seru ya ternyata. Mau tahu lebih lanjut? Simak terus ya. Cek yang rock and roll berikut ini. Yes, kita langsung pertanyaan pertama. Oke. Kita ngomongin tentang yang kemarin viral. Semua tuh pada nonton ya di salah satu kafe atau klub itu ya. Oke, iya. Pertandingan boxing dua artis spektakuler. iya, Nah, yang iya, ini iya. nih sahabat rock and roll nih. Aku gugup gara-gara ngeliatin mereka berdua yang ini nih. Ini viral banget kan? Iya. Terus Coach Vicky juga terlibat di sini kan. Iya, benar. Sebagai coachnya siapa? Mungkin sahabat rock and roll biar tahu. Coachnya Dinar juga ya. Dinar ya. Dinar, aku juga ngelatih Roy Ricardo juga. Wah, saat itu, Ricardo ya. luar biasa. Nanti kita tanya banyak. Aku pertanyaan pertama tadi, kenapa tiba-tiba ada ide bikin boxing itu? Apakah coach sudah lama menggeluti dunia boxing, maksudnya di dalam kafe, klub gitu? Untuk perhelatan yang kemarin, event yang kemarin itu, aku pelatih dari fight cardnya aja ya. Kebetulan aku dampingin Dinar juga, Roy Ricardo, sama anak kecil Nawit. Ya, anak kecil Aku viral juga itu temenin aku juga jadi cornernya Andika Mamesah ya saat lawan Theodorus Ginting itu juga. Jadi peran aku yang kemarin as coach gitu, tapi aku sendiri dulu pernah memang juga bikin fight di beberapa klub sebelumnya juga, di tahun-tahun sebelumnya tapi. Iya, luar biasa. Kita bahas tentang event yang kemarin dulu, baru ngebahas tentang bisnisnya Coach Vicky nih. Nah, kemarin itu kalau pada kepo nih, sebenarnya yang mau diusung itu boxingnya atau lebih ke entertainmentnya? Kayaknya itu dua-duanya. Dua-duanya ya, Kayaknya karena kan dua-duanya. menarik banget ya. Menarik banget. Dua orang ini viral banget, perempuan yang seksi banget, Iya. bentuk tubuhnya juga wow gitu ya. Challenge gak untuk melatih Dinar? Lebih challenge ke ini ya, karena ke strateginya ya untuk melawan Nikita ya. Karena kita tahu dari jangkauan, dari bobot memang beda. Terus waktu yang dikasih juga kan sangat sedikit sekali, mepet banget kita Maksudnya ketemu. bobotnya beda? Bukan. Bukan yang itu. Sama kayaknya bobotnya itu ya. Di waktunya sedikit ya? Iya, jadi challenge-nya lebih ke arah situ sih. Jadi, tapi dengan hasil yang sudah didapat, kita cukup senang juga sih. Tapi ketika Dinar kesini, yang dia sampaikan ke coach apa? Gue mau tanding nih, gue harus menang, atau gue mau fun aja, atau gimana? Ada goals nggak yang disampaikan? Ada, dia nyampein seperti itu juga gitu. Gue harus menang nih gitu. Kalau enggak ya, kalau gue nggak mau menang ya ngapain gue latihan gitu. Ambisius. Karena Luar memang biasa. kita bener-bener latihan
2 jam, bisa 2 jam lebih. Jadi bener-bener serius. 2 jam? 2 jam lebih. Terus setengah jam aja. Jadi apa ya, memang ngikutin program. Dia ngikutin Iya, program, bener, woi ngikutin salut program. Dina. Beb, top Mantap, banget kamu bener. Beb, luar biasa. Makan juga? Makan juga dijaga. Dijaga ya. Walaupun itu sebenarnya spare-nya masih 9 kilo lebih ya. Pas ketika kita hari timbang sama Nikita, nyaris 10 kilo. Ya 10 kilo. Iya. Jadi sebenarnya kalau buat boxing serius, perbedaan itu juga jadi concern ya? Wah, jadi masalah. Jadi masalah Jadi ya? masalah. Kadang-kadang aja kita cuma beda 0,1, 0,2 kilo aja di professional fight. Itu bisa potong bayaran. Oh, Iya, seserius itu. Iya. Jadi misalnya aku juara dunianya. Heeh. Aku timbang terus nggak in. Nggak sesuai? Nggak sesuai, harusnya Yes. misalnya katakanlah 57,1. Mm-mm. Dia 57,3, terus dia udah nggak kuat mau nurunin lagi, sabuknya saat itu hilang. Saat itu juga. Oh iya, maksudnya dia benar-benar itu ya fokus dan Benar. maksudnya benar-benar straight gitu Benar, ya. jadi sama untuk rules. bobot itu biasanya menjadi masalah yang serius ya untuk di professional fight-nya. Wah, Gitu. seru. Jadi itu sedikit cerita tentang perhelatan akbar kemarin tuh. Tapi tadi kok cerita sebelumnya sempat juga bikin event serupa. Oh iya. Gimana? Jadi sebelumnya sempet aku bikin di kayak Park 19. Tempat-tempat sejenis ya, Ya, cafe, lounge, mirip-mirip. club, Terus di Leon. Terus wow, di tempat gaul. Palas. Oh, tempat nongkrong Eke. Iya, di situ. Habis itu pas persis Palas, bulan depannya Covid. Oh. Jadi itu kayak di Februari Covid mampir Iya. ke kita Maret. Maret tuh Ya. memang Rezeki masih bisa rezekinya ya. yang itu. Masih bisa bikin pertandingan Iya, terakhir. sahabat rock and roll, stay terus ya. Jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe, oke? Yes, sekarang yang kita kepoin tentang boxing dan profesi sebagai coach. Iya. Kalau aku tahu coach, bahasa coach hanya di gym aja. Iya. Ya kan, aku nge-gym PT, ya kan. Sebenarnya kenapa tertarik coach pengen jadi coach gitu atau nerusin di karirnya sebagai coach? Iya, ini sebenarnya keputusan yang sangat besar sih waktu itu ya. Karena dulu sebenarnya aslinya aku graphic designer. Hah? Asli. Kok jauh banget? Asli, jauh banget, jauh banget. DKV Trisakti. Ya ampun, temen laki gue nih. Jadi setelah itu masuk di 2012 aku dapat tanggung jawab jadi awal-awal justru aku bukan coach. Nah, Jadi aku jadi ketum Pertina Kabupaten Tangerang dulu. oke. Nah, Pertina tuh kalau bolanya PSSI kali Ya, ya. tahu. Nah, ini tingkat apa tuh kabupatennya. Oke. Setelah itu aku belajar jadi manajer, aku belajarlah jadi pelatih. Tapi aku nggak bisa keluar dari pelatih ini. Oke. Nah, di Jadi, titik ini ya, di titik pas aku kenal menjadi pelatih itu nyaman? nyaman. Oh. Nyaman, ada hal yang nggak bisa didapat sebagai graphic designer aja. Ya, karena Gue lagi mikir, ada hal yang nggak bisa gue dapet di dunia. Gue tahu itu apa? Keringet. itu pasti. Bahkan nelen keringet kadang-kadang. Iya. Kalau desainer kan lo nggak keringetan. Iya, nggak yang mungkin. ada stres sama mata stres. melek, ya kan? Nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur. Tapi ada hal yang paling istimewa ketika jadi coach itu di titik ngerasa kayaknya gue bener-bener bermanfaat bagi manusia lainnya di situ. Oh, oke, proud ya. Iya, bener-bener apa ya? Berasa Kayaknya hidup tuh harusnya seperti ini. bermanfaat. Kayak Masya Allah. ada apa ya? Ada human touch yang bener-bener kita ngomongin satu mimpi yang sama sih. Ya, orientasinya nggak cuma ke bisnis atau ke money oriented. Jauh. Justru waktu lagi graphic designer saat itu mungkin lagi bagus-bagusnya malah bisa Ya, oh, dikatakan. Trisakti. Iya. Kayaknya saat itu kayak begadang terus tiba-tiba rekening berubah begitu-begitu aja gitu iya, kan. iya. Tapi Kebayang. ketika pas masuk di dunia tinju, habis awal-awal tuh nggak ada uang sama sekali. Iya. Justru habis Lu karena ngeluarin tinju. duit? Malah ngeluarin, Modal. malah membesarkan orang lain yang mungkin kita nggak kenal juga. Iya. Jadi waktu itu awal-awal di sasana aku yang Karawaci itu ada 7 orang dari Maluku. Lu yang biayain. Hidupnya bener-bener. Wow. Jadi semuanya itu Living cost-nya, semua latihannya, sampai ke turnamen lu yang daftarin. beneran. Tiket pesawat apa segala macam. Jadi Kenapa? tapi itu tadi ada hal yang nggak bisa aku dapetin juga di pekerjaan sebelumnya. Iya. Gitu loh. Jadi akhirnya mencoba
buka untuk publik dan itu merugi selama 4 tahun. Bukan 4 bulan ya. Iya, meruginya tuh 4 tahun. Operasional cost ya. Nah, karena sewa tempat. Benar ada sewa tempat, terus kita kan harus branding. Ya, saat branding. itu kan tinju itu kayak apa ya? Ya, olahraga yang keras. Iya, orang kayak keras banget, serem. Bener. gitu. Terus beritanya selalu setiap tahun ada aja petinju yang meninggal. Ya. Tahun berapa tuh? Itu untuk publik 2014. 2014, Nah, 2014 2014 tuh okay. Sampai 2018 baru mulai ketemu nih. Sosmed juga belum Udah mulai jalan, cuman baru Facebook. Iya, baru Facebook. Nah. Udah mulai jalan, cuma susah. Iya, Gitu. iya. Orang menerimanya itu masih aduh asing banget, mendingan gua futsal. Iya. Nah, kalau kayak gitu loh. cowok-cowok ya. Iya, kayak futsal, basket. Betul. Terus anak kecil juga orang tuanya masih kayak aduh bahaya nanti anak gua kepalanya dipukul. Pasti begitu. Nanti kalau kena dipukul mulu nanti jadi legenda tinju yang besar itu. Ya, banyak isu Iya, kayak iya, gitu. kayak begitu. Jadi akhirnya kita rebranding dulu. Jadi Instagramnya Sasanaku dulu bener-bener pendekatannya tuh ke publik. Jadi gambarnya tuh ada anak kecilnya, ada perempuannya. Justru kita nyembunyiin prestasi kita. Karena terlalu kita kan memang pemuk. Iya benar-benar ada orang jatuh gubrak kayaknya kalau ini dijual makin gak ada yang datang nih. Iya, segmented banget. Iya, jadi akhirnya kita harus mengubah pola branding kita juga gitu. Dulu namanya apa, Coach? Dulu kita masih WSBC kok sampai sekarang. Masih WSBC. Masih. Masih. Oke, itu ya di Tangerang. Yang pernah lihat lewat, nah ini yang punya nih. Di Tangerang dulu ya. Terus akhirnya mulai olahraga ini mulai dapat apa ya, cycle yang bagus ya, lebih diterima ke masyarakat 2018 sampai sekarang. Iya. Nah, yang bikin unik itu ketika olahraga keras ini diterima perempuan. Nah, ya itu Coach, tadi. itu Iya, yang benar. jadi kayak sahabat rock and roll tahu ya, banyak banget sekarang teman-teman aku, circle aku ya, mungkin circle kita lah ya. Di rumahnya tuh panggil coach, dia latihan. Oh di iya rumah, iya. kan? Buat mereka jadi sekarang prestis. Betul. Kayak high class Iya. Kayak keren gitu ya. Kayak keren gitu. Kayaknya keren kan. Kalau dulu kan mereka pamernya Zumba. Benar. Terus Sekarang apalagi mulai bergeser ya Iya, kayaknya. sekarang udah mulai ke boxing, Benar. golf, kayak gitu-gitu. Mungkin mereka private lagi di rumah, Iya, mungkin kadang ada yang di apartemen, tapi mereka do boxing bener-bener dia serius gitu, kayak rajin mereka Iya. lagi nih. Nah sekarang yang jadi pertanyaan aku kan ini ngomongin entrepreneur rock nih, ngomongin karirnya kalau mau jadi kayak Coach Vicky yang sukses. Tadi udah cerita loh 4 tahun ya. Iya itu sih Itu berdarah-darahnya. gagal tapi nggak patah semangat. Enggak. Tetap nggak sempat balik lagi ke desain. Enggak mau. Serius? Enggak mau, serius. Sama sekali? Enggak. Oh, Bener-bener luar biasa. pure. Sampai sekarang? Sekarang tiap hari juga kan kesini. Sempat minjem duit nggak? Enggak. Untungnya enggak. Loh, gua penasaran. 4 tahun. Iya, Tabungan bleeding. desainer, jadi desain grafis sudah habis. 4 tahun rugi. Minjem duit nggak? Enggak. Support orang tua? Iya. Oh. Masih ada lah. Masih ada. Tapi sekarang baru. Tapi nggak sampai orang tua juga kok. Ya, Nggak masih sampai bisa sejuta, survive, masih ya. bisa survive. Bagaimana strateginya waktu itu saat udah tadi kan udah drop, tadi kan mencari cara nih dengan tadi lebih ke human tadi orang lah, anak kecil lah segala macam. lebih ini lagi ya, lebih Lebih gencar lagi untuk bikin konten. Bikin konten terus mungkin yang tadi kemarin mendekatannya ke arah sini. Coba kalau talentnya begini masuk nggak ya? Kalau photoshootnya begini masuk apa enggak ya? Gitu. Terus cari cara ya. Benar, kita juga masuk ke ads juga. Oh iya. Masuk ke sana juga. Terus aku juga coba bikin event. Event. Ternyata event itu bener-bener menjadi apa ya? Karena gue mau tanding, maka gue harus latihan. Ya. Nah, jadi kalau harus latihan nggak mungkin sendiri, dan dia harus ke Sasana. Oh Betul. iya, bener-bener. Dibikinin media eventnya Bener. dulu, biar orang penasaran dan latihan. Akhirnya mereka latihan kan nggak mungkin latihan yang sebentar. Semua pasti kan pasti rajin latihan. rajin, Jadi akhirnya mau nggak mau daya tarik event itu membawa orang rajin latihan sampai orang-orang yang latihan pun mereka itu nggak pernah expect kalau gue tuh bakal turun tinju. Gitu loh. Terus mencapai berat badan yang paling ideal seumur hidup itu
mereka reach itu, mereka sampai itu waktu ketika lagi latihan sama kita juga. Iya. Kebayang sih kalau ada Dewa, maksudnya media eventnya kan mereka jadi rajin latihan, terus ya promo juga ke teman-temannya gitu ya. Dan itu pekerjaannya macam-macam loh. Bener-bener ada yang dokter, ada yang lawyer gitu loh, ada yang pilot. Pokoknya tuh semua pekerjaan kayaknya mereka penasaran sama tinju gitu loh. Tapi memang boxing asik sebenarnya. Kan aku combat kan, aku cerita. Iya. Kayak ya itu oksigen di kepala lancar, bener nggak sih? Iya. Sambil teriak. Terus lu juga kalau combat kan ada loncatnya, ada kaki segala macem. Kayaknya enak apalagi boxing ya. Bener. Terus kalau ngomongin karir nih, pertanyaannya nih coach, kan kalau sahabat Rock and Roll bilang gue mau belajar aja di coach gitu, mau kayak Coach Vicky nih nanti deketnya sama artis, siapa tahu jadinya sama artis. Iya. Apa yang mesti mereka lakukan? Apakah harus jadi ikutan dulu hingga belajar untuk bisa jadi coach? Stepnya untuk jadi profesional? Stepnya untuk jadi profesional coach apa profesional yang punya sasana? Profesional coach aja. Profesional coach ya. Nah itu tadi harus menguasai olahraganya itu sendiri sih. Olahraganya. Iya, jadi apa? Bener-bener harus cari semacam sertifikasi. Dan ada ya? Ada. Dan itu kalau apa? Tapi harus yang kredibel juga. Iya kan ada tes-tesnya ya. Iya. Kadang-kadang cuma just paper aja, tapi nggak ada bobotnya, nggak ada value-nya. Jangan malu-malu nanti sama muridnya nanti. Iya, jangan. Nanti akan di-compare. Betul. Dan itu sering banget tuh terjadi. Oh ya? Kayak kan aku sering dapat banyak kiriman video kayak, Coach lihat nih coach, ini ada kejadian ada orang lagi padding, tapi itu paddingnya lucu banget. Oh, enggak. yang nggak lazim banget gitu. Jadi itu iya, jadi akhirnya nyambung ke sana. Akhirnya jangan sampai seperti itu gitu. Maksudnya coach, kalau kamu mau jadi coach jangan sembarangan ambil belajarnya, sertifikasinya. Bener. Jadinya kalau sembarangan hasilnya pun sembarangan. Ya sembarangan gitu. Ece-ece gitu. Bener. Kadang-kadang juga banyak coach yang masih latihan di sini juga. Jadi coachnya yang mungkin teman-teman banyak temuin, banyak juga jadi member kita karena untuk upgrade ilmu lagi. Update kayak apa ya? Kayak software aja dia update mulu. Terus bener-bener karena ngikutin tren segala macam. Kan dapat info baru kalau di sini semua karena kan kita update di situ lebih semua cepat. Di sini ya. Tapi kalau ngomongin tadi sertifikasi atau akreditasi lah bahasanya itu ada apa sih barometernya kalau di sini di boxing? Kalau di boxing pasti kita akan mengacu sama kayak Pertina juga ya. Pertina, itu lebih yang paling kredibel lah karena itu kan memang sejajar sama di bawahan KONI juga ya. Kalau internasionalnya nggak sampai. Kalau internasionalnya itu nanti lewat Pertinanya. Dia yang akses dianya nanti jadi Pertina akan ngasih atau mempromosikan ke tingkat internasionalnya lewat si Pertinanya. Untuk kalau mau dapat sertifikasi internasional betul, gitu ya. Gitu. Sahabat Rock and Roll, kan seru banget kan obrolan aku sama Coach Vicky ya, luar biasa. Aku jadi pengen latihan nanti ya. Harus. Nanti ya. Saya mau lawan siapa? Tinggal pilih nanti di sini. Nah sekarang sahabat Rock and Roll biasa kalau di Entrepreneur Rock itu pertanyaannya selalu kalau mau mengikuti karir ini, bisnis ini, bagaimana cuannya? Jadi coach itu fee-nya hitungannya gimana sih coach? Kalau jadi coach itu kalau pengalaman aku ya itu berdasarkan pengalaman dari coach itu juga ya. Oh, experience mempengaruhi? Oh sangat mempengaruhi. Oke. Skill, experience. Betul. Sama apa? Produknya kita tuh pernah membuat atlet itu sampai ke tingkat mana, itu juga mempengaruhi. Oke, kayak misalnya coach, gue udah berhasil mendidik si A, B, C, D. Oke, kalau kita di showreel. Mungkin semacam itu, kayak portfolionya lah. Nah, ya itu menjadi nilai plus. Betul. Karena itu kan pengalaman kalau dia memang ngelatihnya bener, bisa sampai ke sana, gitu loh, jelas gitu. Dan itu nggak cuma satu. Ya, kayak udah 1, 2, 5, 10 dan itu terus bertambah sampai sekarang, itu artinya ya dia credible. Setuju. Kayak anak aku tuh mau ikut les piano, pasti aku tanya didikannya dia hasilnya apa, udah sampai mana gitu kan. Jadi kita kan tahu kalau ini kita anak kita dipegang oleh tangan yang tepat lah, orang yang tepat. Betul. Tapi kalau hitungan rupiahnya rate-nya ya? Itu per visit atau per bulan atau gimana? Ada semua ya. Oh ada semua. Jadi kalau kita mau ngomongin private kayak bisa sekali ketemu itu bisa di angka, sekali ketemu latihan itu kayak bisa
start dari 500, nanti ada yang 800, ada yang 1 juta. Bisa ngambil paketnya mungkin jadi kayak 6 kali latihan atau 8 kali latihan tuh jadi kayak 9 jutaan. Seperti itu sih dari satu orang. Belum bulanannya. Iya. Wah, jadi itu kan dari satu orang, kalau kita megang beberapa orang jadinya ya alhamdulillah juga. Tuh, berarti nggak kaleng-kaleng ini. Iya, serius. Profesinya tuh serius ya. Serius. Karena memang skillnya juga khusus ya, nggak spesifik sembarang. banget. Ya spesifik banget. Jadi yang mau jadi coach waktunya mulai nih, mungkin bisa kesini ngobrol. Bisa. Tapi jadi 7 member dulu. Latihan dulu ya. Langsung jadi coach ya kan. Nah sekarang tadi aku bahas, nggak semua orang yang pelatih, coach, tapi bisa berbisnis kayak Coach Vicky. Oh iya. Karena kan nggak semua orang ngerti ngomong ini ya, membangun perusahaan. Benar. Kayak gini kan, marketing, apalagi. Iya. Apa ya, ngurus karyawan. Iya, benar. Ngurus pengeluaran. Iya. Kasih tips dong. Kalau yang misalnya mungkin sudah jadi coach. Udah bertahun-tahun dia di salah satu perusahaan atau freelance. Iya. Gue mau mulai bisnis nih kayak Coach Vicky, gue harus start dari mana gitu? As professional coach ya. Yes. Satu yang paling utama adalah personal branding. Personal branding is important. Benar. Aku sendiri orang yang lebih banyak di belakang layar. Aku jujur aja, aku kurang mempromosikan diri aku sendiri. Aku lebih ada di belakang WSBC-nya aja gitu. As businessman. Nah, di situnya aja gitu. Karena aku juga punya anak-anak yang aku pengen up gitu. Jadi aku belakangan aja gitu. Jadi aku punya beberapa coach di sini juga. Aku posisinya head coach. Aku lebih pengen mereka banyak tampil juga di story, di mana. Aku malah lebih nanti dulu aja gitu loh. Nah, jadi paling penting adalah personal branding. Kita balik lagi tadi ya. Jangan malu-malu untuk jangan malu-malu. Terus sama apalagi aku kasih contoh lagi nih. Kita tahu atlet MMA besar Conor McGregor. Kalau aku ngelihat dari skill apa segalanya macam, kita jujur aja dia bukan yang paling jago. Biasa aja gitu. Tapi cara dia bikin hype-nya, terus cara bikin dia itu siapa gitu loh. Kuat ya. Bener, itu yang kuat banget personal brandingnya, dan kita nggak mungkin ada McGregor yang kedua. Gitu loh. McGregor cuma ada satu juga. Begitupun kayak Muhammad Ali zaman dulu. Muhammad Ali juga punya kalah. Tapi daya tariknya dia orang terlalu, nggak lihat kalahnya. Langsung nge-skip itu semua. Jadi hebatnya kita itu lagi-lagi fokus ke bagaimana mencitrakan diri kita pada publik. Setuju. Itu sih. Personal brandingnya dulu bener, yang kita personal branding. Jadi walaupun kita nggak punya sasana atau nggak punya gym, tapi kalau lu bisa memperkenalkan gue ini sisi uniknya di sini nih loh. Gue kelebihannya tuh di sini. Nah itu bisa jadi sukses juga. Tuh, aku yakin. Jadi harus personal brandingnya kuat dulu. Kenapa? Kalau udah ciri khas, orang bahkan ngejar ya. Betul. Bahkan nyari ya kan. Habis itu apa? Habis itu tetap update ilmu. Update. Karena jangan cuma jago, misalnya jago bikin konten aja, tapi dia juga nggak nimba ilmu, nanti akan kalah sama orang yang baru juga. Iya. Gitu. Sama orang yang mungkin katakanlah banyak nimba ilmu ke sini juga, terus dia juga personal brandingnya hidup, ya jelas kalah dong. Effortnya kan lebih capek begitu. Iya kan? Dia yang ngurusin dia sendiri sama gua update dan ngurusin gue sendiri, fair dong. Iya dong. Dia kan lebih capek gitu. Jadi kayak gini coach, ada orang merasa lu pilih mana coach, yang ini apa yang ini, apa B? Kalau yang A senior aja sih. Iya, itu sering banget tapi terjadi. kalau yang B, dia orang baru, tapi dia skill, dia personal brandingnya kuat, terus dia ya tekniknya banyak. Orang pasti milih yang B. Kalau senior doang, jadi cuma karena ya lu senior aja sih. Iya. Akhirnya kan bukan harus ke dia, ternyata kita harus mundur dan lihat option lain. Iya, option lain. Jadi kita nggak langsung. Karena pasti member siapapun pasti selalu perlu option. Betul. Ya, kayak Alfie, perlu 2 option. Iya. Orangnya di situ. Akhirnya kita terus berlatih as coach juga sampai menjadi yang terbaik, sampai orang nggak punya pilihan lain selain kamu. Oke. Nah itu tadi. Maksudnya lu mengkondisikan coach orang itu kalau sama coach Vicky atau sama coach yang ada di sini, dia tuh udah barometernya ini aja. Jadi dia nggak ada option untuk selingkuh sama yang lain. Benar. Karena dengan coach ini dia mendapatkan segalanya. Betul. Maksudnya tekniknya, dapat strateginya, segala macamnya. Gak main-main. Jadi profesi ini luar biasa karena serius, fokus, terus juga skillnya tadi khusus, perlu strategi juga, perlu upgrading juga, tapi juga tadi
hasilnya juga serius. Serius banget. Jadi kalau gue jadi ketawa dia lagi lembur-lembur tiba-tiba rekeningnya berubah. Kalau yang ini dia keluarin uang nggak gitu ya? Awal-awal ya, karena itu tadi gitu. Kok gini amat tinju ya? Waktu itu ya, karena kan tiba-tiba ini nggak tahu nih orang siapa tapi gue harus hidupin dia. Iya kocak. Akhirnya belajar. Oh ternyata memberi itu rasanya seperti ini. Perjalanan hidup lah. Kan biasanya kita kan nerima. Kalau rekening berubah itu kita take kan, bukan give. Kalau misalnya keluar kita ngitung cepet amat. Mana itu bukan buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri kan, gue dapet ini. Tapi ini kan buff hilang. Iya benar. Masih banyak lagi. Buff hilang. Jadi kayak lo. Oh begini. Sebenarnya padahal cuma satu ya. Gitu. Itu jadi pelajaran gitu. Tapi yang bikin nggak mau keluar karena kita lebih bermanfaat bagi orang lain dan kita bisa ngubah hidup orang lain lewat tinju. Wah, itu sangat tulus ya. Iya, memang dari hati banget itu. Dari hati banget ya. Dalam nih dia sama boxing ini. Luar biasa. Sekarang kalau WSBC itu ada berapa member? Mungkin kita ada sekarang ini aku lagi sisa yang Blok M aja ini ya. Mungkin yang tadi Bintaro ke rumah gue tuh. Iya, karena dipindah lah. mau renov pindah ruko soalnya jadi kayak butuh agak lama. Aduh, lama. Private aja deh kalau gitu. Iya. Jadi kayak yang aktif tuh kayak mungkin ada 100-150 orang aja. Yang di sini ya. Iya. Kalau buka semua biasanya rame ya. Bisa lebih rame lagi, bisa dikalikan 2. Oh, udah nggak Covid, jadi harus semangat renovnya. Iya, lebih cepet lagi. Karena banyak banget tuh kemarin juga yang nanyain dari nomor admin kita minta Bintaro banyak banget. Banyak banget ya. Terus sekarang jadinya banyak megang tadi artis, selebritis karena fenomena jadi tren itu ya, Coach? Bisa dikatakan kebetulan, bisa dikatakan kesempatan juga ya. Ya, jadi bertemu gitu. Jadi ketika memang harus latihan dan akhirnya kita ketemu. Iya, akhirnya kita ketemu. Jadi ya itu tadi mungkin salah satunya tadi kita bilang kita latihan terus, upgrade terus sampai akhirnya orang yang nyari kita. Iya, datang ya. Karena aku sendiri pun jujur aja nggak punya koneksi yang seperti apa gitu ke teman-teman yang artis dan selebritis. Tapi alhamdulillahnya kita ketemu, dijodohkan aja. Jadi rame ya. Salut tuh saya. Aku pikir tuh pas lagi mau nonton, aku pikir itu kayak tinju-tinjuan yang di Amerika itu loh yang bercanda-bercanda. Oh, enggak. Yang bercanda-bercanda itu yang WWE gitu. WWE. Oh, enggak. Pas lihat, lah ini serius Itu serius. Kalau WWE ada skrip. Aku pikir karena kan sorry itu seriusnya mau ngomong. Dua orang ini kan gitu kan. Terus mereka kan gitu tiba-tiba nih perempuan, ini pasti entertainment-nya lesnya 70%. Tapi persennya baru sport gitu. Lucu-lucuan pas lihat, lah serius. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan bener-bener makanya latihannya juga aku juga bilang ke Roy gitu. Roy, ini latihan gitu. Pokoknya hari Minggu, Senin nanti ada syuting apa enggak? Ada. Berarti Minggu harus latihan gitu. Jadi dia harus jogging ke GBK. Jadi kita update bener-bener kayak ngurus anak. Jadi pagi apa gitu. Berat badan, olahraganya. Jadi sekarang next pertandingan siapa nih? Next mungkin baru aku dengar aja ya sih katanya Sabda udah dimulai dihubungin sama pihak Holy Wings. Ali juga mulai dihubungin. Ali Haidar ada. Ali ada itu. Gitu, ya. Mak gue lupa. Dia udah mulai tanding juga. Lagi dimulai apa? Mulai lagi ini kali ya, tahap negosiasi kan. Holy Wings, juga ya. Coba Farida Ahmad dimasukin list. Iya. Ya, tanding bacot. Untuk itu ya. Coach, aku mau tanya. Kalau perempuan nih kayak aku ya umur aku muda banget ya 18 tahun. Percaya. Kayak umur aku nih pala 35 mau olahraga boxing gitu masih bisa? Oh masih bisa banget. Nggak masalah? Nggak masalah. Oke, terus pertanyaan kedua, kita share sama rekan-rekan ya. Harusnya kita bikin live nih langsung nanya. Pertanyaan kedua adalah kalau punya masalah lutut cedera, itu kan kalau boxing kan kesini tuh ke paha dan ke benar. Itu gimana? Kita akan bisa. Kita akan ngomong pertama bisa dan yang kedua kita akan lakuin beberapa program yang memang low impact terhadap lututnya itu sendiri. Tapi kita masih tetap lakukan boxing. Iya. Sambil kita juga suggest melakukan fisio yang fisioterapi juga itu. Jadi pernah juga ada kejadian ada fighter dari MMA One Championship namanya Steve Rahardian. Dia ACL kiri kanannya tuh udah putus. Gila. Ya, jadi yang waktu itu aku lupa yang terakhir kesini tuh kiri apa kanan.
Dia seminggu, pakai dia tongkat dong? Enggak. Oh. Dia putus, dia akhirnya cancel main waktu itu One Championship. Akhirnya dia operasi. Setelah operasi seminggu apa 2 minggu kesini. Iya, dan kita latihan kayak orang normal. Tapi aku juga tetap hati-hati gitu. Aku nanya, Steve, kalau latihan seperti ini gimana? Gitu loh. Masih bisa Kak? Ini masih bisa. Jadi kita komunikasi terus seperti itu gitu. Jadi dan kan harus ada penguatan otot. Ya, nah betul. itu diketemukan lagi oleh fisioterapi gitu loh. Jadi berjalan berkesinambungan. Berarti lu juga nyari teknik yang cocok untuk kondisinya dia Benar. juga ya? Nah, jadi kita harus lebih intens aja komunikasinya, bukan nggak bisa. Oke. Yang terakhir nih, ibu-ibu seumur aku 18 tahun Oke. itu ya. Kalau kita olahraga yang kayak gini kan ngomongnya power, terus ya bisa dibilang power kan keringetan abis. Kalau aku punya penyakit anemia, bisa? Masih bisa juga kok. Kita akan nanya terus. Oh, maksudnya kondisi lu gimana? Ya, Kelengan kondisinya nggak? seperti apa. Nah, Gitu. jadi pas itu kita akan nanya, kadang-kadang kita 1 ronde 3 menit gitu. Kalau kita masih punya sakit yang kita masih bawa ke sini, kita akan start dari 1,5 menit dulu. Oke. Nah, nanti bertahap ke 2 menit. Oke. Ditanya lagi, udah lebih baik belum sama kemarin gimana? Udah lebih kuat daripada kemarin. Akhirnya kita jadi sehat. Sehat ya, bener. Iya, jadi seperti itu gitu. Jadi justru kalau kita nggak ngelakuin malah jadi makin lemah. Iya, makin ke bawah-bawah gue penyakit anemianya. Nah, gitu itu ya. tadi akhirnya mengetahui kalau gue sakit anemia dan gue lemah, dan itu afirmasi yang nggak bagus. Afirmasi tuh gue suka bahasanya. Good affirmation, positif dia. harusnya ya. Jadi kalau kita akhirnya gue harus bergerak, gue harus ikat sepatu gue harus siap-siap Jalan. berangkat ke sasana, akhirnya ya sehat Jadi yang didapat. sehat ya, Gitu itu dia. positif vibe. Nah tadi kan kalau pertanyaan aku dijawab sama coach tentang bahwa trennya dulu kan orang taunya boxing keras. Anak kecil, gila takut. Susah banget Terus itu. sekarang di Instagram viral. Oh iya. Salah satu muridnya coach justru Iya, viral, malah gesit viral. banget ya. Iya. Anak kecil tuh Umur 7 tahun. 7 tahun kan masih. Waduh, masih kecil. Udah kalau ada anaknya, harusnya hari ini dia datang. Dia cuma benar-benar cuma segini aja tingginya, kecil Iya, sekali. Itu kenapa sekarang jadi justru anak kecil juga jadi suka dan jadi aku bilang jadi tren ya, coach. Jadi tren. Kenapa, Banyak coach? apa ya? Dia bener-bener worldwide viral. Aku sampai ngomong begitu karena memang kenyataannya seperti itu. Iya, Jadi iya. bener-bener banyak kolepan dari media yang dari luar. internasional, dari US segala macam mau collab sama Nawit namanya. Nawit ya. Sama Nawit. Itu untuk ya bantu ngangkat Nawit juga karena apa yang dia miliki sekarang ini sangat spesial untuk sosialnya ya. Iya, dia aku lihat di Instagram luar biasa ya. Iya, nggak apa ya, kakinya gerakannya nggak wajar untuk sosialnya. Iya, kayak begitu Kayak pukulannya. Itu kayak aktor Cina gitu. Nah, iya, jadi Kungfu. bahkan kita sering banget dapat komen dari video Nawit itu dicepetin. Padahal mah enggak. Padahal enggak, kalau kita ngeliat orang belakangnya ya orang belakangnya mungkin lagi ngapa-ngapain normal aja kayak gitu. Luar Jadi biasa ya. saking ya karena kok terlalu cepat ya untuk ukuran segitu. 7 tahun. Banyak yang komen juga, kayaknya petinju pro juga banyak yang kakinya belum kayak Nawit juga. Iya. Sampai itu yang komen juga bukan orang kita loh, Iya. orang-orang luar justru. Bukan buzzer ya. Bukan. Itu serius Itu kenapa? Kenapa orang tuanya atau Nawit itu akhirnya ikut di sini? Nah, kebetulan orang tuanya memang seorang MMA fighter. Oh. Nah, jadi dapat tempat yang pas lah ya, dapat punya papa yang MMA support gitu Iya. akhirnya. Dan yang paling sebenarnya orang tua MMA fighter itu pun belum cukup sebenarnya. Yes. Ya. Mungkin cuma hanya merestui boleh. Betul. Tetap aja ada ketakutan, ada apa, tapi ternyata anaknya sendiri yang suka. Iya, yang punya Jadi, passion. jadi Nawitnya sendiri yang kalau tiap ditanya sama semua orang karena memang gue suka. Aku yang suka boxing gitu loh. Iya, Suka iya. aja gitu. Kenapa suka? Biar aku bisa jaga diri gitu awalnya seperti itu. Kirain Nawit jawab gini, because boxing is already in my blood. Blah. Itu berat banget. Iya coba. kan? Iya, Itu iya. bapaknya. Boxing benar. is already in my Iya, blood, iya. inside my blood gitu. Akhirnya Enggak. Akhirnya beberapa anak kecil juga udah mulai dibawa orang tuanya ke sini gitu karena sudah merubah apa ya, Ya, paradigma tren, iya, tadi. paradigma ya. Nah, yang tadinya mungkin harus dijauhi olahraga ini ternyata bisa dimiliki dan itu sesuatu yang sangat hebat. Dan dapat fun-nya. Oh, dapat banget, Iya, banget. karena orang mungkin dulu takut ya. Thanks lah sekarang orang semuanya berpikirannya lebih luas. Ya, lebih terbuka jauh, ya, sama lebih olahraga terbuka kita. lah.
Seru. Oke, terakhir nih dari Coach Vicky yang mau disampaikan kepada sahabat rock and roll yang mau menjadi Coach Vicky. Mungkin cuma tiga personality yang harus dia punya. Apa? Mau jadi coach? Mau jadi coach ya? Ya. Mau jadi coach, yang pertama itu harus mau belajar. Mau belajar. Mau belajar. Mau belajar. Mau belajar itu termasuk di dalamnya tuh harus rajin mendengar. Kadang-kadang ada ideal. Iya, ada egoisme. Iya. Jadi pas mau dikasih tahu mentah gitu loh, atau mental gitu. Pas dikasih tahu nggak bisa. Yang ngasih tahu lebih mudah, ngajarin gue loh. Nah itu jangan lebih baik ditampung dulu. Siapa tahu kita belum tahu memang. Ya guys tuh kalau mau belajar dan mau mendengar. Oke. Ya, yang kedua? Mau mendengar. Abis itu yang kedua itu harus pantang menyerah. Never give up. Never give up, iya. Okay. Karena never give up-nya ini lagi-lagi balik lagi kalau kita misalnya dalam hal melatih ya. Dalam hal melatih katakanlah kemajuan seseorang ini suka berbeda-beda. Oke. Datangnya mungkin sama, tapi nanti daya tangkap yang ini ternyata lebih maju, yang ini lebih lambat. Jadi ketawa deh. Tapi jangan sampai kita nggak boleh berbeda sikap. Ya. Nah, kita nggak boleh berbeda. Betul. Jadi harus rasa sayangnya sama kayak ketemu pertama gitu loh. Niatnya ya. Sabar dulu, maaf ya aku ketawa jadi aku inget nih kalau aku belajar dulu kan. Ibu-ibu ya, cepet dikit, istirahat dulu, capek. Itu tadi, iya. Kan? Lu kadang-kadang mood yang, aduh aku lagi di tembulan nih coach. Iya itu tadi. Kan mengganggu mood coach juga kan. Iya, padahal kadang-kadang kita dari rumah mungkin udah ngebayangin. Betul, udah punya program nih seini gitu. Udah banyak nih bakal ngelakuin ini itu misalnya. Pasti muridnya gue tuh bikin coach kalau udah bete. Aduh aku kelingan, istirahat dulu ya. Stop dulu akhirnya. Oke, yang ketiga. Gitu. Yang ketiga harus mau bekerja keras. Mau bekerja keras. Iya. Harus. Gak ada hasil kalau nggak ada kerja keras ya. Betul. Benar-benar coach harus ada effort lah ya. Betul. Kerja keras dan kerja cerdas. Widih, jangan anak Jokowi gitu harus. Cerdas. Karena keras aja kan kadang nggak cukup, butuh strategi untuk bagaimana mendapatkan ini bisa. Tadinya mungkin 1 kali, akhirnya bisa jadi 3 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Nah, itu tadi. Aku mes maksudnya kalau dulu kan kesannya coach itu cuma modal maaf ya badan besar. Oke, gitu. ya. Kalau sekarang ngomong sama coach dia udah kasih kita pelajaran, makanannya kayak gini ya, tidurnya nggak boleh gini. Nggak boleh begini, iya. Besok mesti bangun ketemu gue, suara lu nggak boleh serak loh, tidurnya berapa jam. Jadi dicek jam-jamnya juga. Sekarang ketemu coach di gym atau dimanapun gitu, di sasana gitu mereka benar-benar ngurusin kita, concern ke situ, nggak cuma modal gue mau gede kayak lo, ya udah iya. Luar biasa challenging. Semoga sahabat rock and roll apa yang disampaikan Coach Vicky hari ini bermanfaat. Yang mau start dari Coach Ayu, yang mau belajar untuk latihan biar lebih sehat ya, segar, dan juga mungkin mau jadi atlet ya, itu juga bisa ke sini. Yang mau serius belajar bisnisnya juga bisa, banyak ngobrol tapi dimulai dengan belajar di sini ya. Pasti Thank you banyak banget belajar. ya. Oke, sama-sama ya, makasih. Sampai ketemu lagi sahabat rock and roll. Bye.